warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ustaz Khairul Anam LC, yang saya hormati Bapak Ibu Jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Jabar yang kita banggakan. Selalu kita marilah mengucapkan syukur alhamdulillah, yang mana di pagi hari ini kita semua, khususnya yang ada di dalam Masjid Al-Jabar yang kita banggakan ini, masih diberi barokah sehat, sehingga bisa mengikuti acara rutin pengajian di pagi hari ini. Sholawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya, karena beliaulah yang patut kita jadikan uswatul hasanah untuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Para jamaah subuh Masjid Al-Jabar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa beribadah sholat subuh secara berjamaah di masjid. Mudah-mudahan ini menjadi bukti kita di hadapan Allah bahwasanya kita jauh dari sifat kemunafikan. Amin. Karena salah satu tanda penyakit munafik itu, Bapak Ibu sekalian, ini khusus yang bapak-bapak, tidak berlaku untuk yang ibu-ibu. Berat melakukan sholat jamaah isya dan subuh di masjid. Ya, selama tidak ada uzur, monggo dijaga sholat jamaahnya. Secara khusus sholat subuh dan sholat isya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Asqalus sholawat alal munafiqin sholatul isya wal fajr." Sholat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Tapi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ancaman itu hendaknya kita berlakukan untuk diri kita secara khusus, Bapak Ibu sekalian. Jangan kemudian kita berlakukan untuk orang lain sehingga mundur serampangan. Engkau kalau tahu gak dikasih sholat subuh itu kalau munafik ya tidak boleh. Ya. Jadi hadis-hadis ataupun ayat-ayat yang bernada ancaman itu pertama kali hendaknya kita terapkan untuk diri kita. Saya masuk enggak kategori ini? Tapi untuk orang lain, Bapak Ibu sekalian, kita diperintahkan oleh syariat untuk husnudzon, berprasangka baik. Boleh jadi tetangga kita, saudara kita, teman kita yang enggak sholat subuh atau sholat isya secara berjamaah, ada uzur syar'i yang kita enggak tahu apa itu uzurnya, dan kita juga tidak punya kewajiban menanyakan uzurnya. Betul lagi? Karena bahaya ini Pak, kadang sebagian orang itu suka menuduh orang lain pakai stempel ayat dan hadis. Ini masalah. Akhirnya tuduhannya serampangan. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema pagi hari ini sebagaimana yang tersebar di flyer yaitu
mauqif ahli sunnah min ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sikap ahli sunnah wal jamaah terhadap keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini kemudian kami jadikan sebagai tema? Karena ini merupakan akidah dasar atau ajaran pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah terkait keluarga Nabi atau Ahlul Bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena begitu pentingnya terkait masalah ini, sampai-sampai Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin membuat bab khusus tentang ini para jamaah, yaitu bab ikram ahli bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bab memuliakan ahli bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di banyak kitab akidah, bab ini selalu disendirikan oleh para ulama. Ini menunjukkan bahwasanya perkara ini bukan perkara yang biasa-biasa saja, tapi ini perkara penting para jemaah. Sehingga kita menyikapi ahli bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan petunjuk para ulama. Karena nanti secara umum ada 3 kelompok dalam menyikapi ahli bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 2 kebablasan, yang 1 di tengah-tengah, yang 1 inilah kita sebut sebagai ahli sunnah. Yang pertama, berlebih-lebihan di dalam memuliakan ahli bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun sebagian tidak semuanya, karena tentunya definisi ahli bait menurut mereka beda dengan ahli bait menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga mereka mengangkat ahli bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas kedudukan yang seharusnya mereka dapatkan, yaitu mendudukan mereka maksum. Maksum itu nggak pernah salah, nggak pernah dosa, dijamin jauh dari kesalahan. Yang maksum ini dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah hanya bisa dimiliki oleh para nabi dan rasul. Anak cucunya, keturunannya tidak dapat jaminan ini para bapak ibu sekalian para jamaah. Ini kesalahan fatalnya. Dan itu tertulis di kitab-kitab mereka. Orang-orang Syiah radhiyallahu misalkan. Jadi ketika kita membahas akidah selalu bersinggungan dengan kelompok-kelompok sempalan yang mengaku muslim, yang Islam tetapi pemikirannya sesat, jauh dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah orang-orang yang membenci ahli bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh syariat. Kalau zaman dulu dikenal dengan orang-orang Khawarij, itu terjadi di zaman Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, di zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, menuduh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan seluruh pengikutnya kafir lah. Padahal kita tahu bahasanya beliau salah satu keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sampai jatuh kepada kekafiran. Lah akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak demikian, memuliakan mereka, tetapi pemuliaan itu tidak keluar dari jalur syariat. Kira-kira mukadimahnya seperti itu terkait sikap Ahlussunnah wal Jamaah kepada ahli bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang menjadi pertanyaan para jamaah, siapa itu ahli bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Menurut pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, bukan menurut Syiah tadi. Menurut Syiah itu ya hanya keturunan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Buktinya istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagian yang dilecehkan oleh orang-orang Syiah, dikafirkan baru. Dan suaranya sangat jelas sekali, saya masih dengar itu di rekaman kajian mereka. Ketika ditanya tentang Sayyidah Hafsah Ummul Mukminin dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhuma, terkait mereka, bagaimana mereka berdua itu? Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah, mereka adalah ibunda kita kaum mukminin. Kita menghormati mereka sebagaimana kita menghormati ibu kita sendiri. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi orang-orang Syiah kemudian mengatakan huma kafiratan. Enteng Pak ngomong seperti itu. Mereka berdua kafir. Lah kok kafir kok dinikahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kan nanti konsekuensinya panjang Pak. Ketika menuduh bunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan Hafsah sebagai orang kafir,
Konsekuensinya panjang. Di antara konsekuensinya tuduhan tidak secara langsung kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salah pilih istri. Berarti nuduh Nabi salah dong, kan seolah-olah seperti itu, Pak. Nauzubillah min dzalik, ini keyakinan yang kurang ajar tentunya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terkait ahli bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para ulama menjelaskan ada beberapa keluarga Nabi. Yang pertama ada Bani Hashim. Jadi Hashim itu anaknya Abdul Manaf, Pak. Abdul Manaf punya anak 4 laki-laki yang terkenal, walaupun lebih daripada 4, tapi 4 laki-laki ini. Pertama adalah Hashim. Dari silsilah ini yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berasal. Kemudian yang kedua adalah Al-Muttalib. Yang ketiga adalah Abdus Syams. Yang kemudian Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu dari silsilah beliau dari Abdus Syams ini. Kemudian yang keempat ada Naufal. Nah, dari keempat anaknya Abdul Manaf ini, menurut ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya ahli bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berasal dari 2, yaitu Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Mana hadisnya? Dalilnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh Utsman bin Affan dan Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Jubair ibn Mut'im, "Masyaitu ana wa Utsman bin Affan ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku berjalan bersama Utsman radhiyallahu anhu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqulna, maka kami bertanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aqaita Banil Muttalib wa taraktana wa nahnu wa hum minka bimanzilatin wahidah." Ini Jubair ibn Mut'im dan Utsman bin Affan bertanya-tanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masalah harta rampasan perang. Karena nanti di antara kekhususan ahli bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berhak mendapatkan 1/5 dari 1/5 harta rampasan perang. Kemudian Utsman sama Jubair gak dapat itu, sehingga beliau bertanya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Nabi, engkau memberikan ghanimah, harta rampasan perang kepada Banil Muttalib, wa taraktana, dan engkau meninggalkan kami." Maksudnya tidak memberikan harta rampasan perang kepada Utsman bin Affan dan juga Jubair bin Mut'im. Yang Jubair bin Mut'im itu nasabnya sampai ke Naufal, sedangkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu nasabnya sampai ke Abdul Syams. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikannya kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Kok kenapa keturunan 2 orang ini, yang 2 saudaranya kok nggak dikasih? Saya dan Utsman bin Affan, maksudnya seperti itu. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan dia mengatakan, "Wa nahnu minka bimanzilatin wahidah." Kami dan mereka, yaitu keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib, di hadapan wahai Rasulullah satu, kedudukannya sama-sama dari Bani Abdul Manaf. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menjawab, "Innana Banul Muttalib wa Banu Hashim syai'un wahid." Sesungguhnya Banul Muttalib dan Bani Hashim adalah sama. Mereka punya hak yang sama dariku. Maksudnya adalah mereka adalah ahli bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bani Hashim itu siapa saja? Bani Hashim itu di lain hadis dikatakan mereka adalah keluarga Ali bin Abi Thalib, maksudnya anak cucu keturunannya. Dan ini yang dipahami oleh Syiah hanya ini saja. Yang kedua adalah keluarga Uqail. Uqail itu juga saudaranya Ali bin Abi Thalib, anaknya Abu Thalib.
kemudian keluarga Ja'far, dan kemudian yang keempat adalah keluarganya Abbas ibnu Abdul Muttalib, dan yang terakhir ada Al-Harith, keluarga Harith bin Abdul Muttalib. Para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama terkait keluarga Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Pertama Bani Hashim, kedua adalah Bani Al-Muttalib. Kalau di Indonesia itu yang sering kita dengar namanya berasal dari silsilahnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Biasanya kita kenal dengan nama sebutan Habib ataupun Syarifah, Syarif, Sayyid dan yang lainnya. Keturunan dari Husain radhiyallahu anhu. Yang ketiga yang dimaksud keluarga Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah azwajun Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu istri-istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Husain bin Sabra berkata kepada Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, dua sahabat yang mulia, bertanya kepada Zaid bin Arqam, "Wa man ahlu baiti ya Zaid?" Wahai Zaid, siapa ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam? Alaysa nisa'um min ahli baiti? Bukankah istri-istri beliau adalah termasuk dari golongan ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala inna nisa'ahu min ahli baiti. Nabi bersabda, sesungguhnya istri-istri beliau, Nabi Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam min ahli baiti, adalah bagian dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat ada budak-budak yang dimerdekakan oleh ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima adalah seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertakwa. Nah, kita hanya membahas tiga yang atas tadi Pak Abu, karena berkaitan dengan nasab, yaitu Bani Hashim, Bani Muttalib, dan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tiga ini mempunyai kedudukan istimewa di hadapan kaum muslimin secara umum. Mereka punya hak dari kita sebagai kaum muslimin. Apa hak mereka? Di antaranya adalah mahabbatuhum wa mu'alatuhum wa ikramuhum, yaitu mencintai mereka dan memuliakan mereka. Dan disinilah kemudian Imam Nawawi rahimahullah taala membuat bab khusus, bab ikram ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab memuliakan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mencakup Bani Hashim, Bani Muttalib, dan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang berani melecehkan satu saja dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita punya kewajiban membela beliau, sebagaimana kita membela ibu kandung kita. Bahkan mereka jauh lebih baik daripada ibu kita, yaitu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, terkait hak mereka untuk kita cintai, itu bagian dari kewajiban kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hak Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita para jamaah yang harus kita penuhi adalah mahabbatu ahli baiti wa ashabi, mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencintai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu ajma'in. Itu hak Nabi dari kita para jamaah. Dan itu ternyata juga menjadi haknya ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana cara mencintai yang benar, kan itu yang menjadi pertanyaan. Nanti insya Allah di bawah ada penjelasannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait ini, "Walladzi nafsi biyadihi, la yubghiduna ahlal baiti rajulun illa adkhalahu Allahu nar." Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma la tada' fi majlisina hadha dhanban illa
غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ولدا إلا أصلحته ولا ولدا إلا أصلحته ولا ولدا إلا أصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها لنا يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahad pagi 2 Februari tahun 2025. Masjid Al-Jabar setelah kajian subuh sarapan bersama. Enggak. Ahad 2 Februari tahun 2025 bersama Ustadz Khairul Anam dari Gubeng, Surabaya. Ini juga ada Ustadz Haji Sutikno dari Pamekasan. Ya. Ya. Bergabung bersama jamaah Masjid Al-Jabar. Ya. Ini dari jajaran Ustadz Musola Baitul Mukmin yang ada di Jambangan Baru 1 RT 1 ya. Ini ibu-ibu penyedia sarapan pagi. Antul.